Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan, salam damai untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan sehat. Namun sebelumnya, marilah kita hadiahkan doa terbaik kita kepada KRI Nanggala 402. Semoga ada keajaiban dan baik-baik saja. Amin. Hai para pegiat kebencanaan, pecinta lingkungan, dan para relawan kebencanaan. Selamat berjumpa kembali dengan FPRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Sampang. Saya Alek Rizky, Alek Semanis dari Madura, akan menemani ngabuburit Anda selama 30 menit ke depan dalam ngobrol santai bersama FPRB Sampang seputar apa itu kebencanaan, berkah atau bencana. Maaf ya, bukan kebencanaan karena bencana itu lebih banyak. Namun lebih spesifiknya lagi yakni berbicara mengenai sampah. Sampah itu sebagai bencana atau sebagai duit, seperti itu. Hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sudah lama bergelut di bidang sampah, yakni yang kakak yang tepan ini masih muda kan pastinya, karena sudah waktunya yang muda berbicara tentang kebencanaan. Mungkin tidak kenal maka tidak sayang, maka saya akan memperkenalkan narasumber kali ini yang memiliki nama lengkap Agus Hendra Purnomo. Sebagai Kasatsus Banser Tanggap Bencana di Kabupaten Sampang. So, bagi teman-teman Banser dimanapun berada, jika ingin mengetahui lebih detail mengenai kebencanaan, langsung kontak saja suhunya yang di sebelah sana ini. Sudah punya nomornya, pengen tahu lebih kenal, penasaran, saya juga penasaran. Yuk kita intip lagi narasumber kita. Halo, selamat sore, salam tangguh. Salam siap siaga dan selalu sehat selalu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semakin sehat ini, semakin segar. Harus semangat dong. Sebagai seperti namanya rembulan ya, Purnomo ya. Kayak rembulan berarti yang bersinar. Jadi walaupun di bulan puasa seperti ini masih segar ya dan semangat dong. Iya. Ngomong-ngomong ini saya lebih baik manggil apa ya? Biar lebih mengakrabkan diri. Kakak aja dah. Oh kakak ya. Oh iya, ini kakak Hendra ya. Kak Hendra boleh Alek Rizky bertanya mengenai seputar sampah. Siap. Monggo. Apa yang melatar belakangi Kak Hendra bergelut di bidang sampah, memilih sampah sebagai objek pertama dalam kehidupannya seperti itu, dan apa yang menarik di sampah? Apa memang sampah itu sebagai karena bencana atau memang karena sampah itu mendatangkan duit? Wah, kayak ini berarti ya Kak Hendra ya punya duit banyak gara-gara sampah. Sorry, apa kata nanti ya pembahasannya. Ya, gimana Kak? Baik, terima kasih untuk kegiatan kami sebenarnya yang melatar belakangi bahwa kita kebetulan berada di bidang kebanseran, yaitu di subbidang Banser Tanggap Bencana, di mana semua hal-hal yang berbentuk kebencanaan itu menjadi program prioritas kami. Nah, di salah satunya adalah gimana kita bisa mengurangi bencana itu sendiri. Salah satunya yaitu sampah. Kalau kita lihat setiap masyarakat atau setiap orang pasti akan membuang sampah. Jadi kata-kata membuang menurut kami adalah hal yang menyia-nyiakan. Padahal penggiat pengolah sampah, pemulung sampah, pemproses sampah, baik menjadi bahan mentah, menjadi bahan baku, bahan jadi, itu semuanya dari sampah semua. Dan itu pun tak lepas dari keinginan masyarakat dunia agar sampah itu dikelola kembali atau didaur ulang. Nah, disitulah kami memprogramkan sampah adalah sebuah aspek ya memang harus dibuang, tetapi dengan cara diproses, tidak serta-merta dibuang. Nah,
beberapa proses yang kami alami, sampah itu ada beberapa tipe. Anggaplah paling gampang kita bagi 3 tipe lah. Besi, kertas, sama plastik. Itu aja paling gampang dulu. Nah, kalau sudah bertipe-tipe seperti itu, maka kita bisa menglogikakan bahwa sampah itu bukan hanya sekedar buangan, tetapi sampah itu sebuah aspek produk gitu loh. Nah, kalau sudah berbentuk produk, maka sampah bukan tidak harus dibuang gitu loh. Bukan sebuah barang buangan, tetapi barang yang harus kita menjadikan sebuah barang berkah gitu. Nah, itulah dasar kami bergerak agar sampah ini tinggal menyadarkan atau mensosialisasikan pemikiran masyarakat atau merubah mindset masyarakat bahwa sampah itu adalah berkah, bukan sampah itu adalah barang buangan. Begitu. Wah, keren banget ya. Biasanya orang kalau melihat sampah, ih, sampah jorok dan hal semacamnya. Beda dengan Kak Hendra ya. Malah sampah itu disulap menjadi berkah. Pengen tahu berkah seperti apa ya? Berkah bisa dijadikan duit ya, Kak ya. Berkah pastinya. Bisa buat pupuk tanaman, kan itu sebagai berkah juga ya. Sama. Jadi bisa mencintai alam dan juga mencintai manusia itu sendiri. Betul. Melalui dari sampah itu sendiri ya, Kak. Lalu kira-kira ya, hal terberat apa atau problem apa yang paling terberat yang dialami oleh Kak Hendra mengenai sampah ini? Sebenarnya urusan sampah ini tanggung jawab kita semua. Bukan hanya Banser Tanggap Bencana, bukan forum FPRB, tetapi semua, baik dari pemerintah, pengusaha, masyarakat itu sendiri. Karena kita adalah penyumbang sampah. Kita adalah penyumbang sampah. Nah, yang terberat adalah ada beberapa level sebenarnya, tapi level yang terberat adalah cara merubah mindset masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya. Itu level terberat. Kalau cuma ada tempat sampah, kita kadang-kadang sekedar aja buang sampah. Atau waktu di jalan raya, kita langsung buang aja di pinggir jalan, kan begitu. Nah, hal-hal seperti itu membuat kita sulit. Dalam pengambilan sampah harus menggerakkan beberapa anggota tim. Contoh, kalau sampah itu sudah terbuang berserakan begitu aja, maka sampah itu akan keliaran kan. Contoh, seandainya sampah itu kita buang di laut lah. Wah, ini bisa bukan hanya di daratan, tapi di lautan bisa tersebarnya malah tambah luas. Contoh, anggota kami yang di Ketapang, di Mandangin, di Camplong. Itu mereka nggak cari sampah di daratan, tetapi menggunakan jala gitu ya. Di lautan itu aja kayak jala ikan gitu sudah dapat, tapi itu bukan ikan, malah jala sampah gitu loh. Itu hal-hal yang aneh buat kami gitu. Iya. Nah, itu sangat berat kepada kami. Terus level yang kedua adalah terobosan terhadap ide-ide kita. Kadang kita dianggap gila dalam memproses sebuah sampah. Kok sampah diproses? Kok sampah dikumpulkan aja dijual kan gampang kan, mudah kan? Nah, kami tidak ke sana. Kalau cuma sekedar besi, ya monggo aja lah, nggak apa-apa. Karena kita nggak punya alat untuk peleburan. Tapi kalau kertas, plastik, itu masih bisa kita pikir gitu. Kita pasti bisa. Nah, itu untuk level kesulitan yang kedua. Yang ketiga adalah lokasi. Lokasi dikala kita mengetahui data sampah yang ada di sebuah desa, jangan sampai kecamatan atau kabupaten, desa saja. Dengan banyaknya sekitar 3.000 orang gitu ya. Atau 200 KK. Satu KK minimal pasti buang sampahnya 2 sampai 3 kilo. Banyak juga ya. Nah, seperti itulah. Jadi lokasi itu yang harus kita benar-benar pikirkan, dan ada divisi organik dan non organik. Banyak sekali. Jadi saya mengajak kepada masyarakat agar kita peduli sampah itu bukan berarti kita hanya sekedar membuang ke tempat sampah, tetapi gimana caranya kita membentuk komunitas agar ada komunitas peduli sampah di setiap masing-masing desa. Harapan saya sih begitu. Ide cemerlang gitu Kak ya. Semoga aja bisa diterima. Amin. Semoga ada kesadaran di sana. Betul. Ya.
Itu hanya sebuah harapan, semoga aja Allah menghendaki harapan Amin, itu ya, ya. betul. Iya. Jadi kalau buang sampah itu pada tempatnya, jangan sampai membuang mantan pada tempatnya, itu bisa berabe nanti ya Kak ya. Apa Anda sudah punya mantan? Mantan sampah mungkin, karena bungkusan-bungkusan itu kan juga sebagai mantan, jadi buanglah pada tempatnya seperti itu. Jadi kalau menggerakkan sampah itu harus berapa orang ya bekerja sama dan bersatu untuk menanggulangi sampah itu sendiri. Apalagi khususnya kita ya, karena seluruh anggota tubuh kita ini mulai dari tangan, kaki, hati, pikiran itu harus dijadikan satu biar kita mudah untuk memungut sampah yang ada di sekitar kita. Apalagi membuang. Lah, kalau tidak ada kesadaran dalam diri kita mana mungkin ya akan bisa menyadarkan orang lain. Terus kalau mengenai tahap-tahapannya sudah oke gitu kan, terlalu berat ternyata ya. Tak kirain menanggulangi sampah itu kayak kita makan pop nih, aduh jadi lapar nih. Ya betul. Iya. Terus latar belakangnya juga sudah diceritain tadi, ternyata bukan karena mendatangkan uang, tapi karena ada proses kebencanaan di sana seperti itu. Lalu terobosan apa kalau melihat dari latar belakangnya dan dari hal-hal terberat mengenai sampah itu pasti ada terobosan kan ya seperti itu. Bukan hanya ide gilanya saja yang terbesit di pikiran, tapi harus ada terobosan baru. Jadi teman-teman yang di sana jangan hanya bilang sampah, buang sampah lah pada tempatnya, buang mantan pada tempatnya, tapi tidak ada terobosan baru. Ya itu eman-eman saja ya dari hal semacam itu. Ya mungkin Kak seperti apa? Baik. Untuk sebenarnya terobosan untuk dalam penanggulangan sampah itu kita lihat dulu tipenya, karakter sampahnya. Sampah ya saya katakan paling mudah katakan tadi, sampah itu ada organik, ada non organik. Kalau organik jelas banyak sekali. Meskipun organik itu banyak orang mengatakan adalah proses penanggulangan sampahnya itu paling mudah, organik. Tetapi kalau kita bisa ngerti terhadap proses dalam perubahan sampah organik menjadi sampah berkah, itu banyak sekali. Malahan di Pulau Jawa itu sekarang sudah digerakkan namanya sampah organik sebagai pakan alternatif. Wah, bisa dikasih contoh Kak biar banyak para sekali teman-teman ini tahu seperti apa itu sampah organik dan organik itu sendiri seperti itu. Untuk organik itu kan apa yang kita makan. Kayak nasi lah atau snack, makanan yang kita buang saja alam sudah bisa memprosesnya. Itu organik. Paling mudah sekali. Tetapi kalau kita kelaskan di beberapa komunitas kayak komunitas Magot atau ulat belatung, cacing sutra, perikanan, pertanian, itu rata-rata menggunakan sampah organik. Rata-rata menggunakan sampah organik. Kenapa? Karena untuk media perikanan, peternakan, terus pertanian itu kan tidak boleh memutus siklus alam kan. Jadi siklus alam itu salah satunya terdiri adalah dari sampah organik. Tinggal kita mau pegang satu saja itemnya. Contohnya cacing sutra. Cacing sutra berkahnya untuk apa? Oh, untuk bibit ikan, untuk pakannya ikan hias, bibit ikan hias. Contohnya kayak ikan cupang gitu ya. Itu pasti makannya cacing sutra. Nah, cacing sutra itu sendiri itu sebenarnya paling banyak di selokan rumah-rumah orang. Rumah-rumah masyarakat. Kalau saya setiap ke perumahan kayak di Barisan Indah, di Selong Permai, pasti yang saya lihat dulu adalah selokannya. Dipancing ya? Bukan. Kalau selokannya itu mengandung cacing sutra, berarti masyarakat di situ cenderung makanannya dibuang ke gorong-gorong selokan gitu ya. Oh, berarti kandungan untuk makanan cacing sutra sangat cocok di selokan itu. Rencana saya kalau saya menemukan ada selokan di sebuah perumahan gitu ya, maka saya akan budidaya di situ.
Nah, Keren itu. oh iya seharusnya seperti itu. Nah, Jadi tapi duit lagi ini ya. oh iya, makanya kan semua pengelolaan sampah tidak satupun yang tidak berbuah duit. Wah, Nah, asik nih, apalagi kalau di non organik kan. Heeh. Kalau di non organik itu sendiri secara kasat mata ataupun kita tidak perlu melihat, banyak pemulung yang sudah melaksanakan kegiatan itu. Pemulung sampah, penggiat sampah, pemproses sampah. Kalau non organik banyak macamnya. Tetapi kenapa sampah non organik tetap menumpuk? Mm-mm. Karena yang dilakukan oleh pemulung, penggiat, pemproses sampah itu adalah sampah-sampah yang punya nilai uang yang tinggi. Mm-mm. Kayak botol, gelas aqua, besi, kertas kan gitu. Tetapi hal-hal yang mempunyai nilai jual yang rendah kayak kresek, bungkus jajan, dan hal-hal kayak bungkus rokok itu kan hal-hal yang remeh sebenarnya. Iya. Tetapi itu yang malah mengganggu kita. Nah, terobosan-terobosan seperti ini yang harus kita tanggulangi bersama. Bukan hanya FPRB, bukan hanya Banser Tanggap Bencana, tetapi seluruh aspek baik dari pemerintah, pengusaha, masyarakat harus mempunyai tim khusus. Iya. Kalau seandainya masyarakat itu sendiri dan pemerintah itu mau bekerja sama, maka tim ini bisa menanggulangi bahkan lebih cepat dari daerah-daerah yang lain dalam penanggulangan sampah. Nah, mumpung di Madura khususnya Sampang, sampahnya tidak begitu menumpuk, ini seharusnya segera. Nanti kalau kayak di Depok, kayak di Bandung, itu kan sudah lambat sudah. Meskipun penanggulangannya sudah dimulai Iya. sejak dulu, tetapi kan sudah lambat. Iya. Karena stok sampah setiap hari, setiap detik pasti ada. Pastinya ya. Pastinya bertambah ada. dan bertambah, tidak bakalan berkurang. Tidak bakalan tapi berkurang. akan dikalikan. Akan dikalikan. Karena semakin banyak Betul. manusia yang lahir di dunia Benar, ini. benar. Semakin banyak manusia yang lahir di sini juga akan juga menumpuk sampah-sampah itu. Sebagai ya. penyumbang lah. Sebagai Sebagai penyumbang. seperti Nah, itu. Kecuali ada kesadaran Ya. seperti itu ya Kak. ya, betul. Tadi Kak Hendra juga mengatakan gitu harus ada tim khusus. Jadi menurut saya tim khusus itu tidak hanya semerta-merta dari masyarakat sekitar, pemerintah atau komunitas-komunitas yang gerakannya di dunia kebencanaan, tapi dimulai dari hal yang paling kecil di rumah tangga seperti itu. Jadi ada tim khusus seperti ayah, ibu, anak juga sebagai tim khusus ya Kak Benar, ya. benar. Jadi kalau memang sudah ada kesadaran di sana itu lebih mudah Sangat ya, mudah sekali. memproduksinya Betul. atau mengolahnya sebagai sampah. Tapi kebanyakan masyarakat bukan tidak mau mengelolanya atau menjadi tim khusus. Mungkin ketidaktahuan Nah, atau betul. kurang sosialisasinya mengenai bahayanya sampah itu sendiri Ya. seperti itu Kak ya. Sebenarnya kalau kita bergerak untuk keluarga itu sebenarnya paling bagus. Iya. Itu adalah tim paling dekat, koordinasinya paling cepat. Terus lokasi mana yang harus dijadikan tempat penampungan. Nah, di desa saya di Cungkarang itu saya sudah mulai beberapa kelompok masyarakat. Saya memang tidak datangi mereka karena kalau saya datangi mereka saya merasa ada hal-hal yang berbeda, Iya. tidak pernah tercapai. Setiap saya sosialisasi baik perikanan dulunya, baik persampahan, tidak pernah tercapai kalau saya datang ke masyarakat. Saya cuma ngasih contoh, di depan rumah saya ada beberapa tumpukan sampah. Saya cuma bilang, kalau ada orang tanya, akan saya katakan, kalau sampean punya sampah, monggo datangkan sini, saya timbang, saya bayar, monggo sampean pulang. Jadi saya contohkan seperti itu. Ya alhamdulillah, setiap harinya ada saja orang masyarakat yang selalu ngantarkan sampah ke rumah itu. Dan saya katakan tidak ada sampah yang tidak laku. Cuma saya minta agar dibedakan sehingga prosesnya agar lebih mudah. Gitu. Kalau kadang-kadang kan orang sampah organik sama non organik dijadikan satu gitu. Iya, bingung ya. Bingung Bingungnya kita mau ngelolanya. menimbang. Benar, Bingungnya benar. mau ngelolanya. Iya. Tambah kerjaan baru ini. Pekerjaan baru. Makanya saya, nah dari situ
kita harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Ini loh contohnya sampah organik. Iya. Ini contohnya sampah non organik. Sampah non organik itu ini loh yang mahal. Ini yang harganya murah. Semuanya kami bayar gitu loh. Iya, iya. Ya alhamdulillah masyarakat sudah satu persatu, baik dari anak kecil, dia kalau berangkat sekolah terus pulangnya sudah bawa sampah gitu loh. Iya. Edukasi sejak dini berarti. Nah, ya. betul, seperti itu. Jadi Keren itu, keren. edukasi, menurut saya edukasi kepada masyarakat untuk hal-hal sampah itu harus dibarengi dengan memberikan jeripayah pada mereka. Apa namanya jeripayah itu? Ya uang lah atau jasa apalah. Kalau kita cuma sekedar ngomong, wow sampah ini harus dikumpulkan seperti ini harganya mahalan, mereka nggak bakal dengar. Tetapi kalau mereka, ayo sampahnya datangkan sini, nanti saya akan kasih jasa untuk kamu yang sudah mengumpulkan sampah. Iya. Begitu. Wah, keren banget ini Kak. Wah, ternyata ide cemerlangnya itu sangat luar biasa ya. Apalagi kita harus mengasih contoh sebagai uswah ya. Karena hal itu yang akan dilihat oleh masyarakat sekitar. Daripada kita ngobrol obral sana sini, "Hei, silakan buang sampahnya. Hei, silakan pungut sampahnya dan hal semacamnya." Tapi tanpa uswah dari kita, mana mungkin orang mengikutinya ya Kak ya. Dan itulah metode ya istilahnya kalau di tanda kutip seperti itu adalah metode paling canggih untuk menebarkan kesadaran itu sendiri ya Kak ya. Sangat luar biasa. Anda masih mau buang sampah sembarangan atau mau menertibkan hati untuk tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kalau pengen lebih tahu secara detail mengenai sampah, kontak aja langsung FPRB Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Sampang, dikontak dia seperti itu. Sangat luar biasa Kak. Mungkin karena waktunya sudah habis ya, karena janji saya 30 menit ke depan bersama. Sudah 30 menit ya? Ternyata tidak terasa ya. Memang obrolan sampah ini sangat menarik, padahal awal-awalnya sih banyak yang mengatakan sampah itu hal-hal yang sangat menjijikkan seperti itu ya. Tapi kalau kita mengenalnya lebih jauh mengenai sampah itu ternyata memiliki berkah yang sangat luar biasa dan kita harus menyadari hal. Satu aja. Mungkin yang terakhir ini ya. Saya lupa tadi untuk menjawab terobosannya apa sih? Iya. Oke, untuk terobosan di non organik kita itu nanti akan bergerak di cacing sutra. Karena memang sangat mahal harganya. Iya. Satu gelas kayak gini itu harganya 10.000. Cacing sutranya. Nah, untuk non organik yang harganya di bawah standar kayak kresek atau yang harganya ratusan gitu ya. Kami sudah proses uji coba Mas Yan dalam beberapa hari ini menjadi BBM. Jadi bahan bakar minyak. Sebenarnya sudah lama di Jawa itu sudah lama, tetapi di Madura kayaknya belum ada yang mulai. Belum ya. Ayo kita mulai kalau seperti itu. Kita sudah proses sebenarnya. Sudah proses. Sudah dimulai berarti. Iya, sebenarnya saya mau bawa ke sini sebenarnya tadi pas lupa gitu. Bawa contohnya bahwa ini yang BBM yang kita proses hasilnya menjadi ini. Nah, silakan ini di lab kan, karena saya sudah bentuk tim tanpa sengaja, saya bentuk tim agar bisa terkoneksikan dengan pihak ITS, karena cuma ITS yang kami ketahui untuk bisa uji terhadap kandungan apa saja dari hasil proses pengolahan limbah menjadi BBM itu. Nah, kami sudah kirim satu produk ke salah satu teman untuk diuji lab ke ITS nanti. Insya Allah kalau itu berhasil, tinggal payung hukumnya gimana agar kayak daerah pesisir itu sangat membutuhkan solar, karena penggiat pertanian kayak hand traktor tuh kemarin kesulitan untuk beli solar. Nah, itu kami pengen mereka membeli BBM itu dengan sampah gitu loh. Oh iya. Ya, jadi mereka tanpa sadar harus mengumpulkan sampah.
gitu ya. Iya, iya. Oke, gitu aja mungkin tuh. Ya, jadi seperti itu ya pembahasan yang disampaikan. Mungkin sisi selanjutnya mungkin mengenai pengelolaan sampah itu sendiri, biar lebih ngena seperti itu. Bagaimana kita cara mengelola sampah dengan baik, bagaimana kita memilih dan memilah sampah. Bukan hanya jodoh saja yang harus dipilah dan dipilih, tapi juga sampah harus dipilah dan dipilih juga. Oke. Mungkin closing statement ya dari Kak Hendra sebagai penutup dari sesi sore hari ini, ngabuburit kita bersama Kak Hendra tentang sampah seperti itu. Oke, untuk closing statement saya pada sore ini, sampah jangan dijauhi, tetapi sampah harus kita harus sadar terhadap sampah itu sendiri. Langkah paling awal adalah buang sampah pada tempatnya, itu sangat penting sekali. Tahap keduanya, sampah sebagai berkah. Jadi kalau kita pengen mencari peluang dalam memperoleh berkah di sebuah lowongan sampah, intinya simpan aja di rumah kita masing-masing, tinggal cari pengepul sampah, jual aja, langsung pasti. Wah, keren ya berarti ya. Sampah bisa menjadi berkah. Tapi sampah yang tidak dikelola dengan baik bakalan menjadi bencana. Ya Kak ya, betul ya. Iya, seperti itu. Terima kasih ya Kak Hendra atas waktunya, sangat luar biasa. Semoga kita bisa bertemu lagi di sesi selanjutnya. Amin. Lah, itu mengenai sampah para pejuang kebencanaan. Saya memiliki satu parikan sebelum saya tutup, dan saya tidak akan menyimpulkan, biar teman-teman semua yang menyimpulkan sendiri, karena ketika saya menyimpulkan bakalan buyar nantinya seperti itu ya Kak ya. Hari Minggu, Senin, Selasa dilanjutkan Rabu, Kamis, dan Jumat manis. Selamat menunaikan ibadah puasa menjelang Maurib. Berbukalah dengan yang manis-manis, tapi yang pastinya jangan buka dengan saya ya, walaupun Ale Rizky saya manis, tapi bukan untuk obrolan semua orang lain. Namun sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pendukung sesi obrolan santai ini, kepada Hotel Panglima Sampang, hotel ternyaman di daerah kota di Kabupaten Sampang. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada VD Community Indonesia yang sudah mensupport kami dengan baik. Namun kepada teman-teman atau mitra di luar sana yang ingin bermitra dengan kami atau berminat untuk mensupport kami, bisa langsung menghubungi nomor kontak di bawah ini. Beli berlian di toko Asih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Ale Rizky, saya manis dari Madura, mengundurkan diri. Mohon maaf apabila ada tutur kata dan tingkah laku yang kurang berkenan. Karena saya hanya manusia biasa yang tidak memiliki modal apa-apa. Dan sini adalah tahap dan proses untuk belajar. Jadi yang di sana jangan pernah pesimis bahwa kita belajar itu tidak karena terkekang oleh waktu, karena umur dan hal semacamnya. Perempuan dan laki-laki juga bisa belajar, apalagi belajar mengenai sampah itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh dan salam kemanusiaan. Terima kasih.